Beberapa hari belakangan ini gue lagi banyak banget nonton video di YouTube, di TikTok, baca berita dari berbagai macam sumber, bahkan sampai baca-baca artikel. Tagline itu tentang kabur aja lo dari Indonesia, tinggal di Indonesia nggak worth it. Dari semua video yang gue tonton, dari berita yang gue baca-baca, at least ada 3 hal ya. Kenapa banyak masyarakat Indonesia itu berpikir untuk ya udah keluar dulu dari Indonesia, tinggal di negara lain untuk sekian lama, baru nanti kembali lagi. Nah, 3 hal itu apa aja? Kita bahas dulu dari yang pertama, pekerjaan, gaji, dan biaya hidup di Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa yang namanya cari kerja di Indonesia itu sangat susah. Gue mau sangat susah loh, bukan susah ya. Karena memang kalau kita lihat dari berbagai macam lowongan kerja yang ada, yang kita lihat di internet maupun mungkin kita cari-cari di koran ataupun dari sumber-sumber yang lain, itu disertakan syarat-syaratnya. Gue bilang nggak masuk akal ya. Pengalaman 2 tahun, usia masih 22 tahun, bisa menguasai elemen air, tanah, bor, listrik, udara, apa segala macam. Memang nggak masuk akal ya. Kenapa? Karena lu bayangin, umur 20 tahun. Kalau untuk usia kuliah itu baru lulus ya, baru fresh graduate. Tapi dimintanya udah pengalaman minimal 2 tahun. Nah, bagaimana mahasiswa yang baru lulus, ya, yang umurnya masih 22 tahun, itu bisa punya pengalaman minimal 2 tahun. Sedangkan mereka di kampus, ketika ada program magang atau PKL, itu cuma 3-6 bulan. Tapi dimintanya apa? 2 tahun. Jadi memang nggak masuk akal. Dan bahkan kita juga banyak temuin ya, bahwa data real, ya, gue bisa bilang sih data real, 50% lebih sarjana atau fresh graduate yang ada di Indonesia, ini gue bilang 50% lebih loh ya, 50% lebih fresh graduate di Indonesia itu pengangguran ya, atau bahkan mungkin masih cari kerja, intinya nganggur lah. Pertanyaan dapat dari mana data ini? Paling gampang gini, lu jangan baca dari internet ya, lu datang aja ke satu kampus ya, kampus negeri, lu tanya ke alumni-alumninya, lu tanya ke bagian BEM-BEM-nya ya. Biasanya mereka punya data tuh, yang masih nyari kerja berapa orang, yang udah nganggur sekian tahun berapa orang ya, yang udah bekerja berapa orang. Dan kalau mau mulai wirausaha, misalkan ada alumni yang berkata bahwa oh saya baru mau mulai usaha, itu masih nganggur hitungannya, kan baru mau mulai. Kecuali kalau usahanya udah jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun, bahkan mungkin sudah 5 tahun lebih, ya itu lain ya. Tapi gue bisa bilang ya, 50% lebih fresh graduate di Indonesia itu pengangguran ya. Karena tadi lowongan kerjanya nggak masuk akal persyaratannya. Ketika seorang fresh graduate udah dapat kerja, ini baru dapat kerja nih ya, sekian lama nyari kerja, mondar-mandir, interview, walk-in segala macam itu, dapat kerja, itu kerjanya dapat gaji cuman UMR. Bahkan banyak juga sampai sekarang orang-orang yang masih dapat gaji di bawah UMR, padahal mungkin udah kerjanya 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Jadi udah capek-capek cari kerja, begitu dapat gajinya malah UMR. Gue bukan bilang berarti gaji UMR nggak bersyukur, bukan, tapi ini banyak juga kekeliruan di masyarakat Indonesia. Ketika dapat gaji UMR, orang tuh berpikir langsung, oh berarti gue udah UMR, gue bisa nikah nih gitu kan, gue bisa punya istri yang laki-laki gitu ya, gue bisa punya anak ya kan, gue bisa sekolahin mereka, gue bisa hidupin mereka. Itu salah. Makanya nggak heran kenapa banyak sekali orang-orang yang masih gaji UMR itu terjebak pinjol. Meskipun ada juga yang gaji di atas UMR terjebak pinjol, tapi gue lihat mostly kebanyakan tuh gaji UMR terjebak pinjol. Karena kenapa? Karena berpikir tadi udah dapat UMR, bisa nikah, bisa punya keluarga, bisa lanjut ke kehidupan berikutnya. Padahal gue pun pernah ada di fase kehidupan gue bergaji UMR ya. Jadi I've been there and done that. Gue ketika masih gaji UMR, gue tuh nggak berpikir untuk akhirnya oh gue bisa nikah, gue bisa ngelamar pasangan gue bisa punya anak, nanti anak gue bisa sekolah dan seterusnya. Gue nggak kepikiran. Tapi ketika gue udah punya gaji di atas UMR ya, ini bukan sombong ya, tetapi ya ini yang gue alami. Barulah gue kepikiran untuk oh gue masih cari pasangan, gue bisa berkeluarga dan seterusnya. Kenapa gue bilang tadi gaji UMR tuh nggak akan pernah cukup? Karena kalian masih tahu, gue pernah bahas juga di konten gue sebelumnya bahwa gaji UMR itu cuman untuk memenuhi biaya hidup satu orang. Memenuhi biaya hidup satu orang. Makanya jangan kepikir untuk para KUMR untuk menikah dan berkeluarga. Dan lagi-lagi gue bukan mau merendahkan, tapi gue mau mendorong kalian para KUMR. Gue pun juga pernah jadi KUMR 2 tahun yang lalu. Untuk ayo push diri kita lebih keras lagi. Ya. Untuk ayo kerja lebih keras lagi. Kalau misalnya lu kerja dari pagi sampai sore, ya sore kemarin lu kerja lagi lah. Ya misalkan lu ngedit kek ya, lu misalkan desainer kayak dan seterusnya, itu kan kerjaan-kerjaan yang bisa lu kerjain dari rumah. Meskipun lu dapat tambahan mungkin cuma 200.000, 300.000, ya nggak apa-apa ya. Pelan-pelan lu terus kerjaan itu, tiba-tiba misalkan lu dikontrak paruh waktu ya kan, dari desainer lu kerjaan itu dapat misalkan 2 juta, 3 juta. UMR di Jakarta 5,3 ya. Lu tambah 3 juta dari paruh waktu tadi ya. Lu dapat 8,3, itu kan udah lumayan jadinya. Terus lu kembangin dan seterusnya. Dan itu juga yang gue lakukan ya. Sampai sekarang bahkan itu yang gue lakukan. Tapi sekarang gue udah bergeser. Gue sekarang fokus di konten sama investasi. Dan lagi kenapa tadi gue bilang kaum UMR itu sebaiknya nggak usah nikah atau at least ditunda lah nikahnya. Karena kalau misalkan kita punya anak, nah anak kita mau sekolahnya gimana? Kalau kita bilang oh tapi kan ada sekolah negeri, itu nggak bisa kita patok seperti itu. Kita nggak bisa matok orang dari SD, SMP, SMA bakal masuk ke negeri, nggak bisa ya.
Makanya banyak orang terjebak pinjol untuk memenuhi SPP anak. Kenapa? Karena berpikirnya, oh udah pasti anak saya SD sampai SMA pasti negeri ya. Sedangkan kalau my money management itu beda. Gue tuh ngelola uang pribadi gue, itu sudah gue set dari sekarang untuk dana pendidikan anak. Gue bahkan patok dari SD sampai SMA anak gue dari swasta. Meskipun kalau misalkan nanti ya mudah-mudahan ya dalam karunia Tuhan anak gue bisa masuk di negeri yang bagus dari SD sampai SMA, ya puji Tuhan ya. Tetapi gue udah siapin dari sekarang ya, sehingga ketika misalkan anak gue daftar di SD negeri yang bagus ya, tapi nggak keterima karena mungkin nilainya kurang dan seterusnya ya, atau mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang sesuai, akhirnya gue bisa masuk anak gue di swasta yang lumayan ya, karena gue udah siapin uang dari sekarang. Nanti masuk SMP juga demikian, masuk SMA juga demikian. Itu satu hal dari pendidikan. Nah, bagaimana dengan biaya hidup? UMR itu kan naik setiap tahun. Kalau salah kemarin tuh naik 8% atau 12% gitu ya. Tapi kalian cek, apakah biaya hidup beras, daging, susu, telur ya, sayur, apakah itu naiknya cuma 12% dari tahun ke tahun? Itu enggak. Kebutuhan pokok di Indonesia itu rata-rata naiknya 15-20% per tahun. Kalau gaji UMR kita naiknya cuma 8-12% atau di bawah 10% lah, itu nggak akan cukup. Selalu kebanting dia makanya akan ada semacam bom waktu. Gue bilang mungkin sekitar 3-5 tahun mendatang, di mana kemiskinan ini akan sangat tajam jadinya, akan sangat meledak jumlahnya. Karena ya tadi ini nggak seimbang, biaya hidup naiknya sekian tinggi tapi UMR naiknya tuh pelan-pelan banget, jadi nggak seimbang jadi ya. Nah itu tadi hal yang pertama tentang pekerjaan, gaji, dan biaya hidup di Indonesia. Yang kedua itu tentang pendidikan. Kita lihat sistem pendidikan di negara kita, gue bisa bilang itu sangat berantakan ya. Contohnya misalkan hal yang pertama yang paling mendasar dalam sebuah sekolah, dalam sebuah pendidikan, yaitu adalah kurikulum. Kurikulum setiap ganti menteri itu diganti, sehingga nggak ada pematangan kurikulum yang kita pakai di negara kita. 50 tahun yang lalu kurikulumnya apa ya kan, 30 tahun lalu kurikulumnya apa, 20 tahun lalu kurikulumnya apa, ganti terus ganti sampai yang nanti baru nanti mau ganti lagi juga. Kita nggak fokus ya, arah pendidikan kita mau kemana tuh nggak fokus. Lalu kalau gue tanya, Bang, menurut lo kurikulum yang bagus tuh yang mana? Kalau gue jawab, ini bukan gue karena suka sama menterinya atau gue karena pro sama menteri, bukan. Tapi buat gua ya, kurikulum 2013 itu sudah sangat amat bagus. Tinggal bagaimana pemerintah di atas sana mentraining para guru untuk bisa mengerti kurikulum 2013 itu core value-nya kemana, core point-nya kemana, sehingga bisa diinterpretasi dengan baik dan ditransferkan kepada para peserta didik itu dengan baik juga, sehingga output siswa itu bisa baik jadinya dari setiap mata pelajaran sampai ke nanti mereka jenjang perguruan tinggi, bahkan sampai mereka nanti bisa dapat pekerjaan. Itu sudah bagus. Dan kenapa gue bilang bagus? Itu bukan cuma dari analisa gue pribadi, tapi gue juga cek dari sekolah-sekolah swasta yang bagus-bagus. Gue cek di swasta-swasta itu yang sekolahnya SPP-nya sebulan 1 juta, 1,5 juta, 1,6 juta. Gue cek, mereka waktu pakai kurikulum 2013 itu bagus loh hasilnya. Nah pertanyaannya, kenapa ya mungkin gue bisa bilang sekolah negeri ya belum bisa sebagus swasta ya, berarti kan ada yang salah. Apanya yang salah? Kurikulumnya kah? Bukan ya. Tapi gue bilang ya tadi kita belum di training guru-gurunya. Nah kenapa nggak di training? Model pembelajarannya dan seterusnya. Jadi gue berpikir daripada gonta-ganti kurikulum, mendingan tajemin kurikulumnya. Pilih satu, tajemin. Jangan nanti ganti menteri ganti lagi kurikulumnya ya. Karena kita nggak fokus jadi arahnya nggak jelas mau kemana. Itu baru satu hal kurikulum. Hal yang kedua yaitu tentang sistem magang untuk siswa SMK maupun siswa kuliah. Ini berkaitan dengan tadi yang gue sebut yang pertama, cari kerja di Indonesia susah karena diminta bisa menguasai elemen tanah, kayu segala macam gitu ya. Minimal pengalaman 2 tahun, baru lulus 22 tahun. Nah nggak cukup. Padahal magang cuma 3-6 bulan. Di sekolah pun juga sama, cuma 3-6 bulan kalau anak-anak SMK gitu ya. Gue berpikir bagaimana? Kalau gue berpikir begini, untuk anak SMK 3 tahun sekolah, tahun pertama, tahun kedua ya silakan belajar di sekolah, tahun ketiga itu udah harus magang ya, full setahun langsung magang ya. Kenapa setahun magang? Untuk bisa mendapatkan experience yang baik, experience yang dalam. Itu perlu waktu yang lama. Kalau misalkan lu cuma magang 3-4 bulan, 5-6 bulan, itu nggak ada artinya gue bilang. Kenapa? Karena ketika kita udah magang sampai 1 tahun, kita bisa lihat kerjaan kita bagaimana, perusahaan tempat kita magang bagaimana, tempat kita magang itu seperti apa, kita bisa evaluasi dan kita kurangnya di mana, kita inline yang kurang baiknya di mana kira-kira, KPI-nya itu seperti apa, kita baru bisa. Itu at least 1 tahun minimal gue bilang. Kenapa 1 tahun? Ya gue udah sudah dibanting juga. Gue ke sekolah-sekolah swasta, gue ke kampus-kampus swasta yang ternama ya. Coba kalian cek di sana. Mereka tuh nggak ada yang magangnya cuma 3-6 bulan. Mereka pukul rata langsung 1-2 tahun bahkan. Tapi kalau untuk SMK saran gue cukup setahun lah. Dan mungkin di sini akan banyak berpikir, loh berarti kalau misalkan cuma setahun ya anak-anak kebanyakan di industri dong, bukan di sekolah. Ya memang anak SMK itu kan diciptakan, bukan ciptakan ya, maksudnya dilatih, dididik gitu ya. Itu untuk siap bekerja. Meskipun banyak juga beberapa siswa SMK yang ketika lulus SMK itu lanjut ke perguruan tinggi. Tetapi
Poin pentingnya adalah, poin yang mau diarahkan dari siswa SMK adalah mereka ketika lulus siap bekerja, bukan ketika ngelamar kerja ya kan, nanya-nanya, oh ini gimana ya Pak, oh ini gimana ya Pak, saya belum ngerti, dulu kamu pernah magang nggak? Oh saya magang Pak, berapa lama? 3 bulan. Pantas kamu nggak bisa. Nah itu masalahnya di negara kita. Bagi anak kuliah bagaimana? Anak kuliah sama, ya gue bilang. Anak kuliah magang aja udah 1-2 tahun. Bahkan bisa panjang. Kenapa? Karena kan biasa kuliah normalnya 4 tahun. Gue ngomong normal ya, nggak ngomong mahasiswa abadi 7 tahun. Ya. 1-2 tahun itu magang. Supaya apa? Supaya mereka bisa lihat, misalkan di perusahaan gitu ya, laporan keuangan perusahaan seperti apa. Analisis cash flow-nya seperti apa. Analisis SWOT dari tahun ke tahun itu kan pasti ganti. Ya, itu seperti apa. Sehingga mereka bisa lihat, oh berarti gue belajar tentang critical thinking, gue belajar tentang misalkan communication, gue belajar tentang collaboration, dan seterusnya. Soft skill-nya itu keasah. Sedangkan kalau kita cuma magang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, soft skill kita sama sekali tidak terasah. Dan itu adalah gap yang gue bilang, gap dan juga mungkin sekaligus kesalahan gitu ya, di dalam sistem pendidikan kita di Indonesia. Dan ini harus dibenahi ya, karena kalau nggak dibenahi ya kita akan selalu tertinggal jadinya. Kenapa perusahaan minta umur yang masih muda? Ini gue bukan belain orang-orang HRD gitu atau perusahaan swasta, bukan, tapi para perusahaan-perusahaan yang ada, apalagi perusahaan-perusahaan besar ya, kayak gue sebutin lah, kayak Astra, Mayora, ya, Bank BCA, Bank Mandiri, mereka minta minimal pengalaman 2 tahun minimal ya, tapi usia masih 22 tahun atau bahkan 23 tahun, 24 tahun, ya karena mereka nggak mau downgrade lah. Sedangkan zaman ini kan makin cepat majunya ya, teknologi makin maju terus, AI makin maju terus. Ya kalau mereka ngandelin yang fresh graduate tanpa pengalaman, cuman magang 3-6 tahun, mereka downgrade jadinya ibaratnya. Sedangkan semua persaingan ya, persaingan bukan cuma nasional, tapi sudah skala internasional. Maka mereka perlu mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak SMK yang terbaik ya, yang bukan cuma sekedar menghabiskan waktunya dari tahun pertama sekolah sampai tahun ketiga sekolah cuman di sekolah, nggak pernah keluar, walaupun keluar juga cuma 3 bulan. Yang di tahun pertama kuliah sampai di tahun terakhir kuliah itu 3,5 tahun di kampus, 5 bulan magang. Itu nggak butuh perusahaan kayak gitu. Perusahaan tuh butuh yang kamu lama di industri. Ketika kamu sudah lulus ya, itu bisa bekerja. Siswa SMK juga sama, ketika mereka lulusnya itu nggak bisa diukur dengan cara uji sertifikasi kompetensi ya. Ini gue tantang ya, gue tantang seluruh siswa SMK satu Indonesia. Ketika lu ngelamar kerja ya, di perusahaan, di kantor atau dimanapun itu, uji sertifikasi kompetensi, lu kan lulus nih, dapat sertifikatnya kepake nggak? Gue tantang nih, semua siswa SMK satu Indonesia, apakah sertifikat yang lu dapat dari uji sertifikasi kompetensi, lu ngelamar kerja ke perusahaan A, B, C, D, E, F, G segala macam, itu kepake nggak? Gue bisa bilang bahwa nggak kepake, karena beberapa teman gue HRD, ketika dikasih, oh ini ujian saya Pak, sertifikatnya gitu kan, drawback itu nggak ada bro, ya kagak ada. Makanya gue bilang nggak bisa diukur ya. Jadi SMK kelulusannya adalah ketika mereka udah magang setahun, ya tanya ke misalkan di hotel gitu kan, ya tanya ke head chefnya, eksekutif chefnya gitu kan, ini anak udah bagus belum ya? Kalau belum ya tambahin lagi 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Di kantor juga sama, tanya ke manajernya, tanya ke kepala divisinya gitu ya. Ini anak gimana skill-skillnya, VLOOKUP, HLOOKUP udah ngerti belum? Cara desain 3D udah ngerti belum? Cara gunain apalagi ya, macam-macam aplikasi gitu ya. Yang AI udah ngerti belum? Ya kalau belum ngerti ya tambahin lagi 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya sampai dia benar-benar udah siap baru lulus. Jadi jangan sampai gue bilang peserta didik kita itu dipersulit kelulusannya dengan cara adanya uji sertifikasi kompetensi. Lu dapat sertifikat hari ini ya, lu ngelamar besok itu dirobek sertifikat lu ya, karena nggak ada artinya. Pengalaman seseorang bukan ditentukan dari uji sertifikasi kompetensi, enggak, tapi lu ditanya ya, kamu udah berapa lama magang? Saya udah 2 tahun Pak. Udah langsung kerja langsung bisa gitu, itu yang dicari. Nah itu yang kedua, itu tentang pendidikan. Yang ketiga itu tentang kesehatan. Beberapa waktu yang lalu gue sempat lihat salah satu selebgram ya, itu posting di IG story, dia lagi berobat di salah satu rumah sakit pemerintah, pakai asuransi pemerintah juga tentunya. Tetapi yang didapatkan apa? Ketika dia datang ke rumah sakit itu, ternyata dibilang kata dokternya, oh ini nggak urgent, ini nggak emergency, kamu nggak apa-apa pakai obat dulu aja. Disuruh pulang langsung. Padahal ketika dia udah sebelumnya ronsen di rumah sakit swasta, itu udah urgent, itu udah harus ada tindakan operasi dan seterusnya. Di hari kemudian dia pakai tunai, dia nyiapin uang gitu ya, dia lari ke rumah sakit yang lain, rumah sakit swasta, lalu dia pakai tindakan di sana jadinya. Nah jadi bayangkan rumah sakit pemerintah seperti itu ya. Gue nggak sebut rumah sakit mana, tetapi ya tadi, dan ini juga bukan gue yang ngomong, ini hasil dari gue lihat dari video selebgram. Bahkan ya kalian gampang lah, lihat aja di TikTok permasalahan asuransi pemerintah. Gue nggak sebut asuransi apa gitu, pasti kalian tahu lah asuransi pemerintah tuh maksud gue apa ya. Permasalahan asuransi pemerintah dalam rumah sakit, pasti nanti ketemu langsung. Ada pasien yang komplain tentang apalah, ada pasien yang komplain tentang apalah, ada pasien yang datang ngamuk-ngamuk lah ya. Banyak banget pasien yang komplain. Ini harusnya yang jadi koreksi di
kesehatan kita ya. Kenapa akhirnya banyak, bahkan gua ngomong rakyat ya, tapi pejabat bahkan larinya itu ke luar negeri ketika mereka berobat. Banyak orang-orang pemerintah berobat itu larinya ke luar negeri. Kenapa nggak di dalam negeri? Kalau misalkan yakin di dalam negeri, ya kenapa nggak di dalam negeri? Kok harus pergi keluar gitu? Bahkan beberapa teman yang gue kenal ya, bahkan gue juga sama. Kalau lagi sakit berobat ke luar negeri. Beberapa tahun lalu ya, nyokap gue itu sakit radang usus ya, akhirnya harus berobat ya. Berobat di sini nggak tuntas, akhirnya dibawa ke luar negeri. Dan jauh banget pengobatannya ya, lebih santai, lebih enak, lebih nyaman ya. Bahkan pelayanan prima di rumah sakit luar negeri pun, gue nggak sebut negara mana gitu, tapi luar negeri lah, itu lebih prima ya, itu lebih ditunjukkan pelayanan primanya. Kalau di sini pasien dan keluarga pasien itu dibuat repot, ada pengecekan, ada hasil, nanti pasiennya atau keluarga pasiennya disuruh ambil misalkan 7 hari kemudian atau 10 hari kemudian. Tapi kalau di luar negeri ya enggak, udah pasiennya cuma suruh datang aja di hari check up kemudian ya, di minggu berikutnya nanti hasilnya administrasinya udah diberesin sama si bagian ya rumah sakitnya lah pokoknya ya. Jadi ketika kontrol berikutnya udah dapat tuh hasilnya, labnya segala macem diserahin ke pasiennya. Tapi kalau di sini enggak, pasiennya suruh ngambil atau enggak keluarga pasiennya datang nanti ke loket ini ya ngambil minggu berikutnya. Lu bayangin pasien yang udah, ya namanya pasien kan sakit gitu ya, keluarga pasien juga capek gitu kan, tapi malah disuruh capek lagi ya. Di mana pelayanan primanya? Sedangkan di luar negeri itu pelayanan primanya nyata banget. Nah itu yang gue bilang harusnya dikoreksi dari kesehatan kita. Kita banyak banget, bahkan gue baca di berita-berita, menghabiskan sekian triliun, apa ratus miliar gitu ya, per tahun. Itu karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang akhirnya harus berobat ke luar negeri. Bukan harus, tapi lebih memilih berobat ke luar negeri dibanding di negara kita. Dari 3 hal ini, gue nggak bisa bilang, dan gue mau mengajak kalian semua yang nonton video gue ini, jangan langsung apa-apa serta-merta kita menyalahkan presiden kita, yaitu Pak Prabowo. Gue bukan buzzer pemerintah, gue bukan buzzer atau pendukung Pak Prabowo, bukan. Tetapi gue mau ngajak kalian untuk melihat 3 hal ini minimal ya, yang tadi dikeluhkan oleh rakyat Indonesia, kita semua kebanyakan. Jangan lihat dari sisi subjektif, tapi objektif coba. Masalah pendidikan ini kan bukan cuma di tahun Pak Prabowo ya. Ini udah dari tahun 50 tahun lalu ya, 50 tahun lalu, 30 tahun lalu, 20 tahun lalu ya. Karena kenapa ya? Kurikulumnya gonta-ganti terus, nggak jelas jadinya ya. Itu pendidikan. Kesehatan, apakah masalah kesehatan itu cuma ada sekarang? Dari dulu juga udah ada. Terus masalah cari kerja susah, dari 5 tahun, 10 tahun lalu juga udah susah nyari kerja. Jadi nggak bisa semata-mata kita langsung salahnya, oh ini Pak Prabowo nggak becus kerjanya, Pak Prabowo nggak bisa kerja nih, udah 3 bulan kerja menjabat kok nggak ada hasilnya gitu kan. Sekarang coba kita berpikir lebih jauh lagi. Misalnya kita seorang karyawan di sebuah perusahaan. Bulan ini ya baru ada pergantian manajer dan direksi. Ya, ini ganti semua nih manajer dan direksinya. Lalu mereka bertugas selama 3 bulan ke depannya. Terus kita berharap, kita mempertanyakan, mana Pak Bu, kok Bapak Ibu udah menjabat 3 bulan di sini sebagai manajer dan direksi, tapi kok nggak ada kemajuan? Omset perusahaan kita nggak naik 2 kali lipat. Nggak bisa kayak gitu. Mungkin 3 bulan pertama itu mereka baru lihat analisis SWOT-nya seperti apa yang kemarin-kemarin. Mereka juga baru melihat bagaimana laporan keuangannya, cash flow-nya seperti apa, program apa yang nggak berjalan, program apa yang tepat sasaran. Akhirnya mereka analisa, mereka rapat pimpinan, para direksi, para manajer, baru diteruskan ke para karyawan-karyawan. Itu baru 1-3 bulan. 4, 5, 6 bulan mungkin uji coba dulu. Tahun berikutnya baru lihat evaluasi seperti apa. Baru tahun berikutnya menjalani yang memang mereka katakan, mereka nyatakan bahwa oh ini yang tepat seperti ini. Kalau mau kita evaluasi, tunggu 1-2 tahun dulu. Sama seperti presiden kita. 1-2 tahun tunggu dulu ya. Lihat ini jalan dulu ya seperti apa hasilnya, baru bisa kita koreksi. Nggak bijak kalau kita misalkan mengoreksi orang yang baru bekerja selama 3 bulan, tuntutan kita udah kemana-mana gitu ya. Nggak bijak gue bilang. Kita harus lihat semuanya itu secara objektif. Tapi again gue bilang bahwa ketika menanggapi tagline kabur aja dulu dari Indonesia, tinggal di Indonesia nggak worth it, gue mau bilang bahwa setiap kita pasti punya perjuangannya masing-masing, setiap kita pasti punya permasalahannya masing-masing, punya titik startnya yang beda-beda ya. Tapi gue mau ajak kalian sini semua untuk berpengharapan ya. Sekalipun mungkin saat ini Indonesia gelap, tapi gue yakin di tahun-tahun berikutnya ke depan pasti ada terang. Tinggal kita bagaimana di dalam kegelapan ini, yang kalau kata tadi tagline-tagline itu ya, di dalam kegelapan ini kita mau berjalan terus nggak ke depan? Kita yakin nggak bahwa ke depan itu ada terang? Ya? Terang bagi orang-orang yang nggak mau menyerah dalam kondisi apapun. Terang bagi orang-orang yang mau terus berjuang meskipun susah, meskipun pontang-panting, meskipun mungkin sport jantung gitu, senam jantung, kebutuhan hidup nggak cukup ya, uangnya nggak cukup dan seterusnya. Tapi kita terus mau berjalan, kita mau terus kerja keras, kita mau coba terus bagaimana mungkin pendidikan di sekolah nggak tuntas, nggak bagus gitu ya. Kita coba latih anak kita dan seterusnya. Gue yakin semuanya pasti akan baik.